Satu kali Nabi sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, hadis sahih, sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, tiba-tiba Nabi ditanya begini, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'. Ya Rasulullah, kalau kita pengen berdoa, di waktu apa yang paling didengar? Asma', yang paling cepat didengar oleh Allah, yang langsung dijawab seketika. Perhatikan jawaban Nabi-nya, hadis sahih, qala jawful lailil akhir wa duburis salawatil maktubah. Kata Nabi, ada dua waktu yang istimewa. Jawful lailil akhir, di penghujung setiap malam, saat akan berjumpa, bertemu dengan subuh. Oke, saya berikan rahasia ya, di antara kita saja. Saya bagi waktu dulu gini. Ini waktu malam. Waktu malam itu disebut lail, teman-teman. Lail. Al-lail. Sedikit, ada lail, ada lailah. Itu beda ya. Oke, kalau lail itu menunjuk waktunya, malam. Waktunya saja. Terbentang dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Kalau sekarang misalnya ba'da isya jam 7.30, jam 8 lah, jam 20 PM misalnya. Jam 8 PM malam sampai jam 4 misalnya, 04.00 menjelang subuh. Ini lail. Waktu malam. Jadi kalau Anda menemukan kalimat lail, layali, lela, lili, lala, itu artinya malam dalam bahasa Arab. Ibu Leli, ibu malam-malam ya. Lail. Tapi kalau ada tak di ujungnya, lailah ini. Lailah. Maka tak ini menunjuk sifat. Sifat istimewa yang ada di malam itu. Bukan pada waktu, tapi menunjuk keistimewaan yang ada di malam itu. Misal, Al-Quran turun di satu malam. Malamnya istimewa. Malam Al-Qadar namanya. Maka malamnya disebut lailah, bukan lail. Maka turun surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Taknya ada. Ini menunjuk di malam itu istimewa. Beda dengan malam biasa. Tapi kalau lail saja itu malam. Nah, lail itu setidaknya dibagi dua bagian. Awalnya ini ba'da isya, ujungnya fajar. Dari sini terbentang sampai ke fajar, di sini kurang lebih 15 sampai dengan 25 menitan lah. Ada yang disebut dengan sahar, sin, ha, ra, saharun. Jamaknya disebut ashar. Waktu singkat menjelang fajar, sekitar 15 sampai 25 menitan. Nah, ini sudah meninggalkan lail, masuk ke fajar, masuk waktunya disebut dengan sahar, jamaknya disebut dengan ashar. Pekerjaan yang dilakukan di waktu sahar itu disebut dengan sahur namanya. Oh, nggak pakai sahur. Sahur. Oke. Pernah dengar makan sahur ya? Maksudnya makannya dikerjakan di waktu sahar. Jadi kalau kita ingin sahur di bulan puasa atau puasa sunnah, maka rumus dari Nabi ya tasaharu, makannya di waktu sahar, jangan terlalu awal. Sebab kalau kita makannya dari jam 2, ya, subuhnya masih 4:30, nanti nahan laparnya terlampau lama. Makanya rumus Nabi-nya dekatkan ke fajar. Ya, 20 menit sebelum fajar, sehingga energinya terkumpul, nanti dipakai ibadahnya masih kuat. Kan ketika bergerak metabolisme dalam tubuh kita, jadi energi dipakai untuk ibadah, semakin waktunya menipis di sini ke fajar, semakin banyak kita bisa menggunakan untuk ibadah. Makanya bawaannya nggak tidur terus. Banyak hadis palsu berkeliaran di bulan Ramadan. Di antaranya tidurnya orang puasa itu ibadah. Hadis palsu. Sekarang dari sekarang. Nah ini, teman-teman, ini kata Nabi, potensial diijabah doa pada saat itu. Makanya kalau sedang Ramadan, saat sahur itu, saya sering sampaikan kepada teman-teman itu, yang kalau ngaji, kalau apa, jangan berhenti dimakan. Kalau bisa, kalau sudah makan, duduk sebentar. Ada amalan dalam Al-Quran yang kalau kita kerjakan, itu diisyaratkan langsung dalam Al-Quran, orang-orang yang mampu mengerjakan amalan ini, itu hakikatnya seperti ahli surga yang sedang jalan-jalan di bumi. Ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa amalannya? Itu ada di Quran, surah ke-51 ayat ke-18. Paling kanan pertengahan di mushaf. Surah 51 ayat 18, surah Az-Zariyat. Wa bil ashari hum yastaghfirun.
Ada orang-orang yang ketiga masuk waktu sahar. Kenapa dijamaahkan? Karena dia kerjakan setiap hari. Sering maksudnya. Jadi bukan cuma sekali, tidak. Sering dia bangun. Bangunnya awal, bahkan tahajud dulu, istirahat sebentar, menjelang subuh dia bangun, itu sengaja istighfar. Amalan di waktu sahar, salah satu yang disebutkan Quran adalah banyak beristighfar di waktu sahar. Itu amalan orang disebut oleh Quran sebagai bagian dari ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Ini rajin dia bangun. Nah, cara mengamalkannya begini. Ini saya pernah ajarkan ke beberapa kawan-kawan dan kita praktekkan juga. Dan itu insya Allah kalau dibawa ke rumah tangga, tenang Pak, damai gitu. Enak suasananya. Kan kalimatnya jamaah di situ. Hum. Jamaah. Bukan satu dua orang, semua. Itu Allah mendorong, ayo bangun. Bangun malam biasa. Jujur misalnya aja. Suami bangunkan istri, bangunkan anak-anak. Itu akan terasa keindahannya. Kalau nggak percaya silakan. Nabi Ismail, itu saking pentingnya sholat, terutama sholat di waktu itu sampai minta keluarganya bangun. Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kakek Nabi yang ke-29. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'an, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rab, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail. Alaihissalam. 29. Coba ulangi. Oke. Itu beliau masih minta keluarganya bangun sholat. Buka Quran surah 19 ayat 55. Surah Maryam. Ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan beliau terekam, kata Allah, disampaikan pada Nabi Muhammad, terekam pernah memerintahkan keluarganya bangun salat. Salat. Minta. Makanya Nabi kemudian membiasakan itu. Nabi bangunkan bahkan menantunya Ali. Ali bangun. Kira Allah wajah. Salat. Fatimah bangun. Bangun. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Di waktu sahar istighfar. Istighfar. Dan tidak ada yang paling indah Pak, ketika Anda duduk dengan pasangan, suami, istri, ayah, ibu, anak, suami mulai membuka, mohon maaf ya, selama ini mungkin aku banyak salah, aku belum jadi suami yang baik, anak-anak maafkan ayah belum jadi ayah yang baik, ya Allah ampuni saya, kalau dosa yang hadir di keluarga adalah karena kesalahan saya. Lalu dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istrinya mengatakan, Pak maafkan mama juga, belum jadi istri yang baik. Anak-anak maafkan, belum jadi mama yang baik. Mungkin mama wafat di hari ini, belum jadi sempurna. Ya Allah ampuni saya, yang mungkin dosa di keluarga karena kesalahan saya. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Lalu anak-anak mulai berkata, yang paling hebat ketika si kecil berkata, Pak maafkan Anda juga, sampai hari ini belum bisa ngasih mahkota, belum jadi anak yang baik. Lalu semuanya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, minta ampun sama Allah. Maka apa yang terjadi? Seketika diturunkan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk semua anggota keluarga itu. Wa man istaghfara li, hadis qudsi, tabaqah pertama, tingkat pertama yang menerima hadis ini dari Nabi, 30 orang sahabat senior. Kata Nabi, ketika ada seorang hamba, hadis qudsi, wa man istaghfara li, yang istighfar di waktu itu, ghafartulah, aku ampuni semua dosa-dosanya. Kalau dosa sudah diampuni, rumus istighfar yang mengatakan semua doa walaupun belum diminta seketika akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya silakan. Itu kalau tiap hari dibiasakan, tidak ada kesalahan yang tertanam di rumah tangga, semua tenang. Hilang aja gitu. Dan tenang di hari itu. Kalau setiap hari enak. Semua mengoreksi, semua mendekati Allah, dan nanti Anda akan merasakan dampaknya ada kemudahan dalam kehidupan. Itu satu. Yang kedua, duburi shalawatil mafruḍah atau maktubah, di setiap penghujung sholat fardu. Di setiap penghujung sholat fardu, akhir sholat fardu. Ingat, bukan sholat sunnah ya, bukan sholat sunnah. Akhir sholat fardu. Letaknya sebelum salam. Oke. Sebelum salam. Dalilnya dari mana tahunya ini? Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 588. Yang meriwayatkannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Sebelum masuk Islam, ini mu'alaf. Sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams, Majusi, pindah Kristen.
Kemudian masih mencari-cari sampai bertemu Nabi di Madinah, masuk Islam. Dan masuk Islamnya itu 3 tahun sebelum Nabi wafat. Kurang lebih usia Nabi 60 tahun. Jadi Nabi sudah agak lemah, kalau sholat kakinya bermasalah, makanya turunnya beliau menggunakan telapak tangan saat turun. Pernah saya bahas di pertemuan yang lalu ya. Kalau teman-teman review, Anda temukan kalimat itu. Kemudian yang paling hebat begini, karena sadar beliau itu baru belakangan masuk Islam, keduluan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, maka perhatikan prinsip para sahabat ketika mereka merasa terlambat dibandingkan yang lain. Maka apa yang dikatakan Abu Hurairah, saya akan gunakan sisa hidup saya untuk menyusul kawan-kawan saya. Dia susul. Jadi yang teman-teman sahabat Abu Bakar, Umar, mungkin belajar dengan Nabi sehari, nggak setiap hari Pak, Bu, dengan Nabi. Nggak setiap hari. Mungkin dengan Nabi 2 jam, 3 jam, ya, ada yang ikut ta'lim saja. Kan mereka juga berbisnis. Abu Bakar bisnis, Utsman bisnis, nggak setiap waktu ketemu Nabi. Ya, Abbas paman Nabi bisnis, makanya beliau ta'lim itu nggak setiap waktu. Nabi punya majelis ta'lim, hari Kamis khusus untuk ibu-ibu, akhwat. Selebihnya nanti ikhwan. Nggak setiap waktu Abbas bisa ikut ta'lim. Tapi setiap akhir pekan liburnya mampir ke majelis Nabi sampai hafal 200 hadis. Tapi yang hebat begini, kalau saya masih ada kesibukan begini untuk bisa berinfak, jadi mereka itu bisnis itu untuk bisa zakat, bisa infak. Yang dikejar akhirat juga. Itu prinsipnya. Kalau saya nggak hafal hadisnya, anak saya yang mesti hafal. Kalau saya nggak dapat Qur'annya, anak saya yang dapat. Maka kalau beliau sedang pergi dan tidak bisa ke majelis ilmu, maka anaknya Abdullah kecil yang disimpan di majelis ilmu. Karena itulah nanti ketika Nabi wafat, anak ini usia masih 13 tahun, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Itu waktu dititipkan itu teman-teman, itu masih ada yang merangkak. Ya, masih merangkak. Bahkan kadang dibelai oleh Nabi, karena anak sering dibawa ke majelis ilmu, majelis ta'lim, maka kesenangan dia pun ke majelis ilmu akhirnya. Senang dengan ulama, senang dengan ustaz, senang dengan Nabi. Di anak itu gimana dibiasakan orang tuanya. Anda ajarkan dari kecil kalimat baik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu yang keluar di lisannya. Saya pernah lihat tahun lalu kurang lebih, ada anak tuh mau disuntik, anak kecil. Begitu mau disuntik yang keluar kalimat thayyibah, astagfirullah ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, anak kecil. Ya, tapi kalau dikasih mainan ya itu yang keluar, yotayo, yotayo. Salah sih tidak, ini sebab mungkin ada beban ekstra kita untuk bisa mendidik mereka. Nah, saya mau kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Jadi Abu Hurairah kemudian masuk Islam, prinsipnya saya mesti nyusul. Disusul sampai beliau jadikan semua waktunya untuk mendampingi Nabi. Karena merasa Nabi di penghujung waktunya. Akhirnya kemanapun dikejar. Nabi ke rumah, nunggu dekat rumahnya. Kemudian keluar rumah, diikutin. Maksudnya gini, kalau sahabat nunggu di majelis ilmu Nabi, beliau pengen tahu. Dari sejak Nabi keluar rumah, bagaimana jalannya. Kalau dipanggil, bagaimana nengoknya. Kalau sholat, bagaimana caranya. Jadi saking ingin dan nyusul dan mengikuti semua ajaran Nabi, karena melihat ini manusia terbaik yang pernah hadir di zamannya, maka diikuti setiap langkahnya. Sampai-sampai kata Nabi, buka surbanmu. Dibukalah surbannya, hamparkan, dihamparkan, didoakan oleh Nabi, pakai lagi. Ketika dipakai kembali, kata Nabi, engkau diizinkan oleh Allah, setelah dibacakan apapun, seketika akan hafal. Gitu. Didoakan oleh Nabi, jadi tahu ini ahli ilmu. Karena itu ketika didoakan, dipakai kembali, apapun yang dibacakan kepada beliau seketika hafal. Yang mewarisi ini nanti Al-Imam Al-Bukhari. Nanti ibu saya sarankan, ibu cari buku tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari, ibu perhatikan amalan ibunya. Karena single parent. Jadi nanti sudah meninggal, bapaknya, kemudian anaknya matanya buta, ibunya melakukan amalan, itu berdampak kepada anak. Dari mulai anaknya sembuh dari kebutaannya sampai punya kepintaran luar biasa. Imam Al-Bukhari itu sekali baca seketika hafal. Saya tadi cerita di Tanah Kusir. Jadi Al-Bukhari saat muda dikenal ahli hadis, diundang ke Irak, pusat ilmu, oleh 10 ulama. Undangannya silaturahim. Begitu masuk ruangan kosong, nggak ada apa-apa, cuman ada kursi satu di tengah begini, dikelilingi ulangan 10 letter O. Apa yang terjadi? Ternyata diuji. Satu orang ulama menguji beliau dengan 10 hadis yang diacak semua sana dan matanya. Jadi nggak tersusun rapi, diacak. Satu orang mengatakan, ada hadis bunyinya begini, 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 sampai 10. Menurut kamu, apakah hadisnya benar atau tidak? Kata Al-Bukhari, sebentar, selesaikan dulu 10-10-nya baru saya jawab.
Ini 10 orang selesaiin dulu 100 hadis. Begitu sudah selesai, dijawab oleh beliau dari urutan pertama sampai yang terakhir tanpa salah sedikit pun. Sejak saat itu mendapatkan gelar Imamul Muhadditsin, kita sebut Imam Al-Bukhari. Dari situ peristiwanya. Nah, kembali ke hadis tadi, Abu Hurairah meriwayatkan hadis sampai hafal 7.000 hadis. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya begini, kenapa Ali saja yang menantu Nabi hafal tidak lebih daripada 2.000 hadis, kok Abu Hurairah dapat 7.000? Jawabannya gampang. Karena sisa hidup Abu Hurairah itu digunakan untuk ngikutin Nabi terus. Sama dengan begini, ada anak 5 tahun hafal Quran, 50 tahun belum hafal. Kenapa? Karena anak itu memang fokus digunakan usia untuk menghafal saja. Jelas ya? Apa bunyi hadisnya? Idza tashahhada ahadukum. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum, jika Anda menunaikan tasyahud akhir dalam salat. Fokus. Jika Anda menunaikan tasyahud akhir dalam salat, fas'alu bi arba'in, maka mintalah 4 hal. Ya. Fokus teman-teman. Lihat sini. Ada 2 waktu dikabulkan doa dengan cepat. 1, ini saat waktu sahar. Yang kedua sesaat sebelum salat berakhir. Jika dalam posisi ini, tasyahud akhir sebelum salam, kita punya kesempatan untuk meminta apa yang kita mintakan. Saya yakin kalau Anda diberikan waktu, misalnya ada waktu 1 menit, minta apa aja dikasih. Mau minta apa? Wah, masa banyak tuh, minta kaya, minta karir, minta surga, ya kan? Minta suami soleh, minta istri solehah, minta anak-anak soleh, banyak semua minta. Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini, yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, nomor hadis 588. Allahumma inni, oke, a'udzubika, 1, min azabi jahannam. 2, wa min azabil qabri. 3, wa min fitnatil mahya wal mamat. Oke. 4, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Oke. Kalau kita kerjakan ini dengan baik, bukan sekedar doa yang dikabulkan, tapi Allah akan bimbing kita selamat dari mulai hidup dunia sampai kembali kepada Allah ke akhirat. Saya hapus sebentar. Bismillah. Ya Allah, sabar ya Allah. Alhamdulillah, pahala sabar cepat. Oke. 1. Bismillah. Izin ya, sambil nulis. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. 1, berlindung dari siksa jahannam. 1, berlindung dari siksa neraka jahannam. Ya. 2, wa min azabil qabri, dari siksa kubur. Siksa kubur. 3, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini yang kita butuhkan sekarang. Jadi kalau kita berlindung menyebut ini, wah, hoax, bulian, caci makian, gak akan ngaruh ke kita. Hilang, lewat semua. Ya. Fitnatil mahya, fitnatil mahya wal mamat. Fitnah semasa hidup, juga saat wafat. Duh, kasihan banget nih, hidup di fitnah, wafat di fitnah juga. Oke, terakhir 4, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini yang paling buruk, dan ini ujian keimanan yang paling dahsyat. Ya. Dan sebagian tanda-tanda kecilnya itu udah mulai nampak nih. Bukan tanda besarnya kita nggak tahu. Yang tanda-tanda kecil tuh menuju itu udah nampak buruknya fitnah dajjal. Di fitnah yang paling buruk, dajjal. Syarri fitnatil masihid dajjal. Ad-Dajjal. Ini seketika bisa merubah orang yang tadinya beriman tiba-tiba langsung jadi kufur. Seketika. Ada
Tadi ada 4 ini. Kata Nabi, minta setiap di penghujung kita selesai sholat sebelum salam. Kalau belum hafal redaksinya, minta di hati dengan bahasa kita. 4 ini sebutkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka jahanam, dari siksa kubur. Ya Allah, dari buruknya fitnah saat hidup ataupun nanti aku kalau wafat. Dan dari ya Allah, buruknya fitnah Dajjal. Di hati. Tapi usahakan sambil kita menghafal, membaca, sampai nanti kita bisa tahu cara bacanya sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita lafadzkan itu. Nah, saking pentingnya ini, pernah ada seorang ulama besar. Bahkan Imam An-Nawawi itu mengambil riwayat dari ulama ini. Namanya Imam Tawus. Imam Tawus ini punya anak. Anaknya sholat. Setelah selesai sholat, tanya bapaknya, kamu baca doa ini enggak tadi? Yang bapaknya sampaikan hadis dari Nabi. Kata anaknya, la. Aqra'ta fi salatik, kamu baca ini enggak? La, tidak. Kata bapaknya, a'id salatak, kamu salat lagi. Saking pentingnya doa ini, disuruh salat lagi oleh bapaknya. Ya, diminta salat lagi, saking pentingnya. Jadi ada perhatian orang tua yang sangat dalam. Orang tua pengen anaknya selamat dari fitnah. Orang tua pengen anaknya jadi soleh. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya hidup bahagia? Orang tua mana yang tidak ingin anaknya tidak soleh? Karena itu ketika tidak membaca ini, kata bapaknya, ulangi lagi sholatnya sampai kamu selesaikan doa ini.